Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar tentang persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat merupakan kebalikan dari menyelesaikan persamaan kuadrat. Jika akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka hubungan X terhadap akar-akar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X kurangi X1 sama dengan 0 dan X kurangi X2 sama dengan 0. Kedua bentuk aljabar ini dapat dirangkai menjadi X kurangi X1 dikali X kurangi X2 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk rumus untuk membentuk persamaan kuadrat. Jadi ini rumusnya untuk menyusun persamaan kuadrat. Nah, kita lihat bentuk umum persamaan kuadrat kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas oleh A. Maka didapat X kuadrat ditambah B per A kali X tambah C per A sama dengan 0. Nah, ketika menyusun persamaan kuadrat itu bisa dengan rumus ini yang ibu kurung ini ya, atau dengan sifat akar persamaan kuadrat. Tadi sudah kita mencari sifat-sifat akar persamaan kuadrat, yaitu ada dua, X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Jadi dari sifat-sifat ini nanti kita substitusi ke bentuk X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Jadi nanti dari sifat-sifat ke sini, ke bentuk yang ini. Ingat, menyusun persamaan kuadrat ada dua cara. Yang pertama dengan rumus X kurangi X1 dikali X kurangi X2 sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu dengan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Ya, kita lihat contohnya untuk memperjelas. Contoh yang pertama, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan negatif 3. Jawab. Kita jawab cara yang pertama yaitu menggunakan rumus yang X kurangi X1 kali X kurangi X2 sama dengan 0. Jawabannya harus sama. Cara 1 dengan cara 2, jawaban harus sama. Kita lihat cara 1 terlebih dahulu. Yaitu kita tentukan dulu X1-nya. Berarti kita tentukan X1-nya yaitu 5. Dan X2-nya negatif 3. Kita substitusi ke rumus. X kurangi 5 dikali X kurangi negatif 3 sama dengan 0. Atau X kurangi 5 dikali X. Nah, ditambah negatif kali negatif jadi positif. X tambah 3 sama dengan 0. Ayo kita kalikan, jabarkan. X kali X. Nah, langkah yang pertama X kali X. Langkah yang kedua. Nah, lihat ini tambah di depannya. Tambah X kali 3. Langkah yang ketiga. Lihat di sini ada pengurangan. Kurang di sini. 5 kali X. Lalu langkah yang terakhir. Nah, ini dulu. Nah, negatif kali positif negatif. 5 kali 3 sama dengan 0. Maka didapat X kali X. X pangkat 2. Ditambah X kali 3 yaitu 3X. Dikurangi 5 kali X. 5X. Dikurangi 5 kali 3. 15. Sama dengan 0. Belum kebentuk umumnya persamaan kuadrat. Nah, sederhanakan dulu ini. Dia sejenis. Apa katanya? Sejenis. Kenapa sejenis? Karena variabelnya sama, yaitu X. Lalu kita sederhanakan yang koefisiennya saja. 3 dikurangi 5. X-nya 1 saja. Kurangi 15. Sama dengan 0. Maka X kuadrat 3 dikurangi 5 berapa? Negatif 2. Negatif 2X. Kurangi 15 sama dengan 0. Sampai sini sudah benar. Kita sederhanakan begini. Positif kali negatif. Berarti negatif. Negatif berapa? 2X. Kurangi 15 sama dengan 0. Sampai sini juga boleh. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Ingat ya,
Kalian kalau ada yang menjawab X kuadrat ditambah negatif 2X kurangi 15 sama dengan 0, benar. Atau ada yang menjawab dibentuk pengurangan X kuadrat kurangi 2X kurangi 15 sama dengan 0. Ini juga benar. Itulah dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan rumus. Kita lihat cara yang kedua, menggunakan sifat-sifat akar. Tadi ditentukan dulu sama, X1-nya sudah ada ya, X1-nya tadi 5, X2-nya negatif 3. Tadi katanya sifat yang pertama, X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. X1 ditambah X2 berarti kita substitusi di sini 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif B per A. Atau kita ganti begini, boleh kan? Min B per A sama dengan 5 ditambah negatif 3. Berarti min B per A sama dengan 2. Kan kita butuhnya B per A-nya saja. B per A sama dengan negatif 2. Negatifnya pindah ke sini. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 berapa? 5 dikali negatif 3 sama dengan C per A. Jadi berapa C per A-nya? Positif kali negatif yaitu negatif 15. 5 kali 3 kan 15. Terus kita substitusi hasil ini. Nah, yang ini negatif 15 dengan 2 kemana? Nah, ke sini. Tadi X kuadrat ya ditambah B per A kali X ditambah C per A sama dengan 0. X kuadratnya tetap ditambah B per A. Tadi berapa B per A ini? Berapa? Negatif 2X. Ditambah C per A-nya berapa? Negatif 15 sama dengan 0. Sudah selesai sampai sini, sudah. Ini udah benar. Tapi di sini ada tambah, ada negatif. Kita sederhanakan, boleh. X kuadrat positif kali negatif, negatif 2X. Positif kali negatif, negatif 15. Sama dengan 0. Sama tidak hasilnya? Sama. Itulah susunan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan negatif 3. Berapa? X kuadrat kurangi 2X kurangi 15 sama dengan 0. Itulah contoh nomor 1. Kita lihat contoh nomor 2. Susunlah persamaan kuadrat baru dalam Y yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat kurangi 7X tambah 12 sama dengan 0. Kita jawab dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan rumus. Biasa kita tentukan dulu X1 dan X2. Tapi di sini ada soal belum ditentukan X1 dan X2-nya dulu. Jadi kita cari terlebih dahulu. Kita tentukan ini A-nya berapa? 1, B-nya negatif 7, C-nya 12. Apa katanya? P-nya kita cari nilai P-nya untuk memfaktorkan dan Q-nya. Dijumlahkan hasilnya negatif 7 dikalikan hasilnya 12. Yaitu berapa? Negatif 3 dan negatif 4. Nah ini ya berarti kita substitusi X kurangi 3 dikali X kurangi 4 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 4. Nah, kalau sudah didapat X1 dan X2, kita substitusi ke sini. Kemana? Nah, di sini di soal susunlah persamaan kuadrat baru dalam Y. Maka kita tentukan Y1-nya tadi katanya adalah 3 lebihnya. Berarti 3 lebihnya dari X1. Maka ditulis menjadi Y1 sama dengan 3 plus X1. Tadi X1-nya ada.
Berapa X1-nya? 3 ditambah 3. Berapa? 6. Jadi kalau Y2 sama dengan 3 lebihnya dari berapa? Dari X2. Y2 berarti 3 tambah, ya, berarti Y2 adalah 3 ditambah X2. 3 ditambah 4 berapa tuh? 7. Jadi Y2-nya 7. Y1-nya Y1 6, Y2 7. Jadi tinggal disubstitusi saja. Membentuk apa? Membentuk dengan Y. Maka Y kurangi Y1 dikali Y kurangi Y2 sama dengan 0. Y kurangi Y1-nya 6. Y kurangi 7 sama dengan 0. Sama tadi langkahnya, Y kali Y. Langkah kedua, dikurangi Y kali 7. Langkah ketiga, dikurangi 6 kali Y. 6 kali 7, tapi ini tandanya dulu. Negatif adalah positif. 6 kali 7 sama dengan 0. Y pangkat 2 dikurangi 7Y dikurangi 6Y ditambah 42 sama dengan 0. Ini sederhanakan karena sejenis. Nah, ini tetap Y pangkat 2. Nah, ini kurang, jadi kurang hasilnya 7 tambah 6, 13. 13 apa? 13Y. Ditambah 42 sama dengan 0. Ingat ya, Y pangkat 2 dikurangi 13Y ditambah 42 sama dengan 0. Ini kalau menggunakan rumus ya. Ini kita lihat kalau menggunakan sifat-sifat akar. Ya. Kalau menggunakan sifat-sifat akar, tadi kan didapat bahwa X1-nya itu berapa tadi? 3. X2-nya yaitu 4. Y1-nya tadi adalah apa katanya? 6 dan Y2-nya tadi adalah 7. Jadi kita cari rumus tadi sifat yang pertama. Y1 ditambah Y2 sama dengan negatif B per A. Y1-nya 6 ditambah 7 sama dengan negatif B per A. Atau negatif B per A sama dengan 6 tambah 7, 13. Jadi kalau B per A-nya saja negatif 13. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua yaitu Y1 dikali Y2 sama dengan C per A. Y1-nya 6, Y2-nya 7 sama dengan C per A. Atau C per A sama dengan 6 kali 7, 42. Maka kita substitusi ke rumus. Y pangkat 2 ditambah B per A kali Y ditambah C per A sama dengan 0. Jadi Y pangkat 2 ditambah B per A-nya berapa tadi? Ini. Negatif 13Y ditambah C per A ini 42 sama dengan 0. Sampai sini benar kalau berbentuk Y kuadrat, atau Y kuadrat dikurangi 13Y ditambah 42 sama dengan 0. Itulah persamaan baru dari X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 dengan akar-akarnya lebih dari, balik lagi. Kalau sampai sini benar ya, sama saja. Itulah persamaan kuadrat baru dari akar-akarnya yang 3 lebihnya dari akar X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0. Itulah tentang menyusun persamaan kuadrat.
Silakan anak-anakku kerjakan lembar kerja siswa. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 soal ya. Dan ada anaknya di sini ya, anak-anakku. Nomor 1 ada sampai E, nomor 2 sampai C, dan nomor 3 sampai B.